Gua tadi habis meeting. Di mana? Gua lagi jalan-jalan juga sama keluarga, kebetulan di FX gua keluarga kan. Sana tadi depan. Di mana? Ini apa? Di Senayan tadi gue. Oh, dari jam berapa nih? Pagi-pagi sih, tapi cuma karena klien gue ini aja apa? Dia mau pergi keluar kota gitu kan, dia bisa nemuin gue pagi-pagi. Ya udah gue cari tempat aja lah pagi-pagi. Oke, ketemu di sini kita gila udah lama. Ketemu pas gua sakit kemarin ya. Mantap lah. Ketemu di sini sekarang kita ya. Iya. Oke. Gimana nih? Ini ngobrol dulu apa? Ya. Ngobrol gimana gitu. Ayo. FX tadi penuh banget sih. Coba lu lihat deh, penuh banget sih tadi. Semua gua ini kan keluarga lagi makan-makan ya. Oh, di situ. Tapi kita coba cari Pas tempat lain nih. aja. Mumpung ada lu ya. Kita ngobrol-ngobrol lah. Boleh, bahas boleh. konten lah. Terus di konten ini kan nih, gue lagi gak dandan nih soalnya. Gak apa-apa, bisa. Ini natural aja, natural. Ya, oke. Ya. Siap nih, ganti, rapi banget sih. Ya. Nah, halo Sobat Geolins. Jadi hari ini banyak berkahnya ya. Tadi habis meeting, saya ketemu klien. Ketemu temen nih, si Randy nih. Ntar kita mau coba ngobrol-ngobrol nih. Gimana Ren? Iya, bisa ketemu di sini ya kita ya. Kalian lah, mumpung gua kan suka apa-apa bawa ini ya, peralatan. Jadi ya ngobrol-ngobrol dikit lah ya. Boleh, tadi gue kebetulan lagi ini juga sama keluarga. Biasalah, makan mau lihat-lihat makanan gitu kan. Kita bukan CFD ya, tapi lihat makanan. Tapi hujan, ya udah gue aja yang keluar. Gue mau lihat baju, ada baju apa gitu, baju-baju olahraga gitu kan. Ya udah keluarga dalam aja. Lagi makan nasi goreng kali kayaknya. Kita udah ketemu kita. Iya, kita cari tempat aja kali ya. Yang enak mana nih? Iya ya, boleh. Daripada di luar tuh berisik banget. Gue akan coba pengen kasih lihat lo di lapangan baseball ini kan. Kayak oke nggak sih? Oke. Ya ntar sih paling gue mau cerita-cerita soal pengalaman aja sih ya. Boleh. Ntar pengen minta pendapat lo deh. Pengalaman lo pasti udah pernah magang lah segala macam gitu ya. Wah, itu pengalaman gue 20 tahun lalu kali, gak apa-apa nih. Gak apa-apa lah ya, soal-soal inilah kerjaan. Jadi buat inspirasi buat yang nonton nih, buat teman-teman. Ini channelnya Geolins ya. Boleh. Jadi biar nanti ada gambaran nih kalau pas lagi abis kuliah gitu kan, nyari kerja gimana. Karena kan sekarang nyari kerja juga nggak gampang, Ren. Tapi target lo emang anak-anak muda dong berarti ya? Anak muda lah ini. Ya berbagi pengalaman lah. Oke. Kita baru selesai kuliah nyari kerja gitu ya. Oke, kita lanjut. Boleh yuk, kita kanan aja yuk. Lapangan baseball. Oke Ren, kita udah dapat tempat ya. Tadi agak susah juga, di situ rame soalnya ya. Iya, rame banget. Di atas ada yoga juga. Gue belum persiapan tapi nih. Nggak apa-apa. Secara habis kucel, habis jalan-jalan gimana. Santai. Jadi ini kan gua tema hari ini nih tentang cari kerja ya. Cari kerja tuh mendingan lewat jalur magang apa lewat outsourcing gitu kan. Nah, sebenarnya ini jadi pengalaman juga Ren. Karena gini, kalau magang itu kita bisa punya kesempatan besar buat masuk jadi karyawan kayak gitu ya, tapi balik lagi nih tergantung dari perusahaannya. Nah, mungkin lo bisa sharing nggak sih waktu lo dulu kan awal-awal pasti magang kan sebelum bekerja kan? Lo magang tuh termasuk dapat pengalaman yang baik nggak gitu? Terus apa lagi ya biasanya kalau magang tuh lo digaji nggak sih? Kasih duit nggak? Oh iya, jadi gue magang waktu itu udah kalau nggak salah berapa tahun lalu ya? Gila lama banget udah. 10 tahun. 2007 kali ya. 2007 ya. 2007 sebelum lulus ya pasti 2007 atau 2008. Zaman dulu tuh magang cuman dikasih waktu gua di sebuah perusahaan. Magang gue dikasih waktu 1 bulan. 1 bulan. Jujur itu sayang kalau menurut gua. Karena apa? Perusahaan itu kadang juru magang ya udah kita jadi operasional. Operasional maksudnya kita pelaksana gitu. Kalau untuk S1 operasional, kalau gue bilang sayang gitu ya. Jadi yang gue dapatkan selama kan ya memang gue dapat ilmu beberapa gitu ya, kayak manajemen event lah dan lain-lain gitu, manage time dan lain-lain. Cuman lebih banyak di operasional gitu. Sama satu lagi nih, kadang gue suruh fotokopi lah, gue suruh itu sering itu tuh zaman dulu kan. Disuruh fotokopi doang ya? Iya, itu menurut gue ya oke lah, cuman sayang menurut gue gitu. Iya.
Karena menurut gua magang yang baik adalah lu menyelesaikan suatu project dalam waktu 3 bulan. Iya. Ada project improvement yang lo dapat dalam waktu 3 bulan. Entah mau digaji kecil, digaji gede, atau digaji biasa aja, yang penting lo ada project. Dan satu lagi, magang yang lo penting itu adalah experience. Kalau menurut gue itu. Kalau cuma 1 bulan dan experience lo kurang segala macam, apa yang lo dapat? Bagi gue 1 bulan untuk mengajarkan suatu project kurang. Pasti Gitu. pasti kurang. Dan satu lagi, kalau di operasional magang, menurut gue sayang. Kita harus masuk di dalam namanya strategic and planning ya. Seperti itu. Jadi analisa dan lain-lain. Menurut gue gitu sih. Itu ilmu yang banyak dapatnya di situ ya. Ilmu banyak pasti dapatnya di situ, dan ilmu yang banyak gak didapatkan dalam waktu yang sedikit. Nah, betul. Gitu ya. Iya, yang iya. perlu digarisbawahi. Tapi selama lo magang, lo ada dikasih ini nggak sih? Dikasih uang, transport, atau misalkan kayak gaji, tapi misalkan nggak terlalu banyak lah. Itu ada nggak kayak gitu? Kalau zaman dulu nggak ada sayangnya. Nggak ada ya? Nah, lo bedanya sama gue. Kalau gue dulu ada, tapi cuma dikasih ini doang, Ren. Uang transport. Oh. Jadi ibaratnya cuma berapa ya waktu itu gue inget cuma 575.000 lah. Oke lah, zaman dulu kan. Ya masih oke lah kalau untuk Dulu masih transport oke. kita ini, tapi lo nggak bisa ongkos makan segala macam gitu kan. Iya. Nah, kalau gue dulu tuh kan aturannya sebenarnya dari kampus magang tuh harusnya 3 bulan, Ren. Bener kata lo kan, 3 bulan. Tapi sebenarnya gue magang tuh cuma 1,5 bulan lah kalau nggak salah ya. Karena gini, Ren, lo tadi kan dikasih tempat yang ngurusin operasional gitu-gitu kan. Sama, gue juga gitu. Kita kan namanya baru lulus, ya belum lulus lah ya, masih hijau gitu kan. Kita nggak tahu apa-apa, lo ilmunya nggak tahu, datang nggak diajarin apa-apa. Ya paling suruh itu doang, ngeprint gitu kan, fotokopi. Itulah pengalaman gue. Jadi kayak ya mungkin ya ini nggak di semua tempat ya. Kebetulan aja gue mungkin dapetnya yang kurang baik lah kayak gitu. Jadi ya lo nggak dapet ilmu apa-apa. Akhirnya gue putusin aja daripada gue lama-lama di situ kan. Masa setiap hari kerjaan gue cuma duduk bengong Gitu ya. iya gitu aja, nggak diajarin apa-apa. Ngapain gue 3 bulan begitu kan. Akhirnya gue cabut aja, gue bilang sama HRD-nya ya, Pak bisa minta tolong nggak suratnya 3 bulan gitu kan. Dia jadi ketahuan, nggak apa-apa lah. Soalnya menurut gue sia-sia, Ren, karena kita kalau misalkan magang di suatu perusahaan, kalau nggak ketemu user yang asik, yang mau ngajarin, kita nggak dapat apa-apa loh. Ya. Cuma gitu doang. Makanya saran gue sih perusahaan ya menerapkan sistem khusus ya untuk anak magang. Mungkin sekarang udah ada ya. Oh sekarang lebih asik, Ren. Sistem khusus anak magang. Jadi anak magang 3 bulan. Oke. Nah, mau magang gimana cara di interview dulu kayak masuk HRD itu. Interview dulu segala macam, ya udah lo magang di sini. Sebenarnya enak. Nanti udah kita punya bibit. Nanti anak magang kan bibit ya. Iya. Kita udah punya bibit yang bagus segala macam, kita pupuk pakai project, dia bisa apa enggak. Terkait hal lainnya kan tinggal nanti mereka bisa improve dan lain-lain gitu. Iya, Nah, kalau- itu enak rekrutnya tinggal. Mungkin gitu. Nah tadi kita udah bahas soal magang ya, Ren ya. Jadi tapi kalau sekarang itu, kalau magang itu gue nggak tahu ya di tempat lo atau gimana ya. Dulu di kantor gue anak magang itu digaji loh lumayan. Jadi kalau mereka tuh bisa dapat antara 1,5 sampai 5 juta lah. 5 juta sorry, 1,5 sampai 2 juta. Lumayan itu. Lumayan gitu kan. Jadi menurut gue sih memang kalau kita lagi mau cari kerja ya itu salah satu caranya ya, bisa magang. Atau misalkan ada juga, Ren, kan gue mau bandingin sama outsourcing ya. Lo mungkin belum berpengalaman di situ ya. Belum. Gue punya pengalaman, Ren, kalau di outsourcing. Jadi memang outsourcing itu salah satu cara untuk kita dapat kerja lebih cepat. Tapi lu statusnya ya udah milik mereka gitu kan. Dan ada potongannya juga setiap bulan. Jadi ibaratnya ya lu dapat gaji paling UMR doang lah kayak gitu. Dan gak enaknya kalau yang kayak gitu ya kita kayak nggak punya masa depan aja sih ya. Memang sih Tapi lu masih langsung ada ya kerja. outsourcing ya. Dulu kalau nggak salah di sales tuh outsourcing ya. Masih. Jadi Salesnya sebenarnya banking segala macam outsourcing kan. outsourcing. Jadi sebenarnya outsourcing itu khusus untuk pekerjaan yang tidak memiliki bukan tidak memiliki ya, tidak membutuhkan skill lebih. Gitu. Jadi kayak OB, cleaning service, admin yang input data. Sekarang tapi ini udah agak menyimpang, Ren. Jadi untuk posisi kayak sales eksekutif atau misalkan relationship officer, ada lagi sekarang tenaga IT juga di outsource, itu harusnya nggak boleh karena memiliki skill khusus. Kayak gitu. Ya. Nah kalau di tempat lo sendiri ada nggak sih yang karyawan yang dari outsource gitu? Kalau tempat gue sih nggak ada, semua karyawan tetap ya. Gitu Semua ya. kalian tetap ya? Dan memang yang outsource tuh sebenarnya kita bukan outsource
pakainya nggak tahu ini outsource atau bukan gitu ya. Kita pakai agensi kan biasanya, kayak agensi security. Oh ya itu outsource juga. Itu outsource ya. Outsource jatuhnya. Kayak beberapa security di bank kan mereka punya agensi kan. Terus office boy, kayak gitu apa pasti pakai itu kan. Nah sebenarnya miris juga, gue ada temen gue misalnya masuk di outsource, cuman dia bagian analisa, cuman di outsource ada ya. Nah itu seharusnya udah melenceng ya dari fungsi outsource seharusnya. Itu yang nggak boleh Ren, itu yang banyak di kita disalahgunain kayak gitu. Jadi nah itulah makanya kan sekarang apalagi ya untuk yang baru-baru lulus nih nyari kerja kan susah ya. Sekarang udah PHK di mana-mana itu kan. Orang kena PHK nyari kerja lagi aja belum tentu dapat. Susah itu sekarang. Susah Ren. Nah ini kan persiapan nih kayak ya kita sharing kayak gini buat mahasiswa-mahasiswa lah yang baru mau lulus nanti mempersiapkan diri. Karena gini Ren, kalau kita nyari kerja terus nggak ada dapat opsinya ya itu dua itu tadi. Lu masuk sebagai jalur magang atau internship gitu kan, atau lu outsource. Cuma kalau outsource gitu, lu nggak punya masa depan lah kalau menurut gue ya, gitu loh. Jadi lo batasnya segitu aja, lo mau naik karir karena nggak bisa jenjang karir ya di outsource itu sayangnya gitu ya. Dulu tuh gue pernah Ren kayak gitu di salah satu perusahaan besar lah. Ada karyawan atau temen gue tuh diangkat Ren, bagus kerjanya. Jadi gitu outsource diangkat jadi karyawan. Ya, tapi tetap aja stratanya atau grade-nya itu nggak lebih tinggi dari yang masuknya tanpa outsource. Ada perbedaannya di situ. Jadi ya menurut gue gitu sih, lo mau dimanapun selama lo outsource meskipun lo diangkat ya kecuali lo hoki ya bisa dapat karir yang bagus kayak gitu. Kayak di salah satu industri mungkin ya sekarang outsource sales masih ada ya. Sales outsource gitu kan. Mereka gue pernah denger ya. Ini denger aja sih, maksudnya nggak semua gitu kan, nggak semua perusahaan mungkin. Ketika salesnya dapat nilai sekian karena dia outsource, dia dapat komisi banyak tuh. Iya. Tapi di bulan depan bisa jadi komisi diturunin lagi tuh, targetnya KPI dinaikin. Jadi kan semakin mudah target dia capai, dia pasti akan ditambahin lagi bebannya. Iya. Itu susahnya Ren. Nah kalau dari lo sendiri Ren, lo udah punya pengalaman kerja ya. Pada saat kita kuliah kan kita udah punya jurusan masing-masing ya. Lo ada tips khusus nggak sih untuk nyari kerja kita harus cari yang seperti apa? Yang pertama kita kalau masih kuliah ya, lo tuh harus punya cita-cita. Harus punya cita-cita nih. Gue mau masuk kuliah jurusan ini karena gue mau jadi ini. Gue mau jurusan ini karena gue mau jadi ini. Itu yang pertama. Kedua, lo cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Pengalaman di kuliah tuh organisasi oke. Organisasi ya. Lo cari organisasi di luar. Karena organisasi itu yang akan membentuk leadership lo. Gitu. Kalau gue dulu sayangnya sedikit ikut organisasi, gitu. Sayangnya ya. Nah, ketiga pergaulan lu dulu harus banyak juga. Itu sih. Lo mesti punya relasi ya. Relasi banyak Network juga. Ya. Nah itu dari organisasi bisa kan tadi. Punya relasi, punya tujuan, punya cita-cita, dan lo mau belajar yang lain dan lo tidak idealis. Gitu. Oke, kalau lo mau jadi spesialis lo harus idealis. Cuman kadang sekarang nyatanya perusahaan jarang yang nyari spesialis, cari yang generalis. Jadi dia tidak idealis, dia bisa di mana-mana ditempatkan di bagian A, B, C. Tapi kalau cita-cita lo memang tinggi dan punya ini, lo sekolah lo harus tinggi, gitu. Karena menurut gua jurusan kuliah juga itu mempengaruhi strata kita juga nanti di perusahaan. Dan itu real ya, real. Kalau jurusan kuliah lo ini, mungkin lo masuk perusahaan yang lo harus masuk perusahaan yang seperti ini. Tapi kalau jurusan kuliah lo ini, lo masuk perusahaan yang seperti ini nih, bisa jadi lo jadi pelaksana di sana atau lo jadi administration. Nah, tapi menurut gua administration nggak bagus gitu kan. Cuma kan administration bagus. Cuman kalau lo pendidikan lo strata 2, strata 1, lo lihat administration nggak mau juga. Nggak cocok gitu. Ya? Nggak cocok lah. Iya. Gitu. Mungkin untuk yang D3 segala macam administration bagus untuk jenjang karir, bisa belajar di situ. Gue nggak bilang administration itu jelek. Iya. Gitu. Tapi kadang gini Ren, ada yang kita kan kadang-kadang mungkin ada di satu kondisi yang memang mepet gitu ya. Akhirnya lu ngelamar apa aja, terus tiba-tiba dapet yang nggak sesuai gitu kan. Nah kalau dari versi lo sendiri gimana nih Ren? Lo ambil apa lo tunggu sampai dapet yang kira-kira pas sama lo gitu? Telan aja dulu sebagai pengalaman, telan aja dulu. Iya. Walaupun kadang kita nggak enak kan. Benar. Gitu. Gue juga nggak suka ngerasain gitu sih. Tapi kalau kita sekarang, kalau kita dulu ngomong mungkin gue nggak mau
ah, gue tolak aja itu kerjaannya, Iya. gue nggak mau. Cuma kalau kita sekarang ngomong ke kita yang dulu, kita ngomong pasti ngomong ambil aja dulu, itu sebagai pengalaman. Nggak tahu di sana ada apa. Nah, Itu sebagai pengalaman lo, ambil aja dulu. Jangan terlalu idealis, nyari kerja susah bos. iya. Gitu. Apalagi sekarang gitu kan. Sekarang apalagi nyari kerja. Gue juga sama sih, sependapat sih Ren. Jadi kalau ada anak-anak muda yang baru ini, lo mau idealis ya susah lah. Kecuali lo punya privilege ya, punya kemampuan segala macam itu oke lah. Tapi kalau posisinya udah mepet, ya udah ambil aja dulu ya. Ya ambil dulu aja. Nggak ada salahnya kan kita. Ya itulah namanya ini ya kehidupan ya. Jadi pilihan sih teman-teman kalau misalkan pengen punya potensi untuk jadi karyawan dengan cara yang lebih apa ya, lebih smooth lah, lo bisa magang gitu kan. Kalau pengen langsung cepet kerja ya outsourcing gitu kan. Cuma ya konsekuensinya biasanya benefitnya hanya itu gitu, nggak punya karir, nggak punya THR nggak dapet outsourcing. THR dapat, masih dapat. Tapi kalau kayak misalkan kita kena PHK atau apa itu benefit-benefit Sulit itu ya. nggak ada Ren. Orang kan sekarang enaknya ada undang-undang ketenaga kerjaan itu kalau kita terjadi sesuatu tuh ada ganti ruginya, ada kompensasinya, kayak gitu. Tapi kalau di outsourcing udah nggak ada urusan, selesai gitu kan. Selesai ya. Makanya banyak perusahaan pakai itu. Nah sekarang masuk sesi yang terakhir ya. Kira-kira nih kita kan kalau nyari kerja pasti bisa ya milih-milih. Sekarang kan opsinya banyak loh, bisa di aplikasi-aplikasi job seeker kayak gitu ya. Nah lo punya saran nggak nih buat teman-teman yang nonton nih? Kira-kira kita pilih perusahaannya seperti apa? Oke, pertama perusahaan kalau pilih ya, sebenarnya sih general aja ya gitu ya. Ada dua tipe pelamar kerja nih bos sekarang. Ya udah perusahaan apa aja oke lah daripada gue dapet kerjaan gitu kan. Posisi mepet, oke? Posisi mepet. Oke. Kedua, gue cita-cita gue kerja di perusahaan A, perusahaan B itu yang gedungnya gede di Sudirman, itu yang gedungnya gede di daerah Kuningan atau di mana gitu kan. Kalau lo mau cari perusahaan yang besar, otomatis kayak perusahaan BUMN besar gitu ya, otomatis kalau gue bilang kuliah lo harus besar. Kuliah lo harus di tempat-tempat yang stratanya 1, kelasnya A. Berarti yang universitasnya ternama juga Negeri gitu. Oke. Karena notabene dari mereka kan menerima dari situ. Atau swasta oke. Gue nggak tahu ya swastanya untuk perusahaan sekelas mereka swastanya di tergantung. Kalau yang cek atau enggak gitu ya. Perusahaan internasional ada yang ngecek gitu. Ya ada yang ngecek kan. Ini swastanya harus yang ini. Itu pasti semua perusahaan besar gitu. Ini di kuliahnya dari mana? Experience-nya apa? Itu pasti kalau gue bilang. Jadi kalau lo memilih perusahaan yang besar ya otomatis prestasi lo harus bagus ya di kuliahan gitu. Tempat kuliah lo juga harus oke gitu. Maksudnya ternama oke lah gitu. Dan yang penting kan skill lo sendiri gitu. Dan masuk perusahaan besar nggak mudah. Interviewnya melewati beberapa tahap. Panjang prosesnya ya. Panjang prosesnya, medical check up segala macam sampai lo harus bisa masuk ke situ. Cuman ketika lo masuk ke situ benefitnya macam-macam. Ada lo pinjaman untuk mobil, pinjaman rumah, asuransi kesehatan segala macam. Mungkin itu. Sampai keluarga lo di cover ya. Iya. Anak istri gitu ya. Iya, itu yang mungkin perusahaan-perusahaan menengah atau perusahaan kecil saat ini tuh nggak ada. Betul. Gitu. Ya kalau Atau perusahaan lo- kecil memang susah sih. Ya, atau lo anak komunikasi misalnya ya. Cita-cita gue pengen menjadi cita-cita gue ingin menjadi pakar komunikasi nih. Gitu. Gue punya pengalaman di komunikasi, otomatis lo harus masuk agensi yang bagus, atau yang ngajarin lo tentang banyak progres ya, event, PR atau lain-lainnya. Nah, itu lo bisa belajar di situ, lo masuk agensi. Jenjang karir lo akan ada. Ada ya. Akan ada. Mungkin kalau lo ini nggak mungkin pendapat gue salah atau pendapat gue tidak benar gitu. Mungkin kalau lo jurusannya komunikasi tiba-tiba lo mau masuk menjadi di perusahaan gitu ya, perusahaannya misalnya katakanlah pabrik banget lah ya, gue rasa kurang pabrik banget gitu, industri ya. manufaktur Ya, itu pasti orang manufaktur akan nolak gitu kan, nggak cocok. karena lo harus ada pengalaman teknik mesin, industri atau apa gitu kan, dan jenjang karir lo juga di sana untuk menjadi ya level GM atau level presiden director lah ya gitu, mungkin susah gitu, mungkin ya, tapi ini
tergantung orangnya lagi. Iya, gitu aja sih. Jadi perusahaan gue pilih yang cocok, yang sesuai dengan visi misi lo. Pertama itu. Satu lagi nggak hanya perusahaan kan nanti lo di Iya, situ. Visi misi lo udah cocok, culture lo bagaimana, lo cocok apa enggak dengan culture lo di sana. Dengan perusahaan itu yang itu menjadi juga. challengingnya. Iya ya. Gitu. Nah kita harus melihat jenjang karir juga gitu kan. Setahun 2 tahun kita jadi apa? Jadi 3 apa tahun gitu kan. Ini jadi apa? Kita harus pandai melihat ya, gitu. Pandai melihat. Yang lo kejar nih di sini uang atau karir gitu kan. Nah, itu dia. Yang pertama pasti kalau fresh graduate ngejar uang. Ketika uang itu udah didapat, lo akan mengejar sesuatu namanya karir. Itu berstep kan nanti. Karir lo bagaimana di perusahaan tersebut? Oke nggak, terbuka apa enggak? Gitu. Kita lihat juga nih di atas-atas nih. Kira-kira anak jurusan apa nih Yang ngisi itu yang mengisi posisi ini? Kira-kira orang jurusan apa yang bisa posisi ini? Wah, kayaknya jurusan gue nggak bisa nih. Nah itu lo harus pikir-pikir 2 kali. Gitu. ya. Harus pantau-mantau juga ya. Tapi bener nggak? Bener. Iya. Kalau dari versi gue sih sebenarnya tadi udah lo rangkum ya, sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Cuma gue mau sharing juga Ren, dari pengalaman gue ya. Dia sebisa mungkin hindari perusahaan kecil. Sebisa mungkin. Karena gini, kalau Ini bukan berarti perusahaan kecil nggak bagus kan? bukan gak bagus, tapi Ya. kebanyakan yang gue tahu yang gue juga teman-teman gue alamin kayak gitu kan, itu mereka tuh bisa apa ya, bikin aturan suka-suka lah gitu ya. Terus juga biasanya nggak comply dengan aturan yang ada di ketenaga kerjaan gitu ya. Iya. Jadi mereka nggak comply lah kayak gitu. Jadi hal-hal apapun itu yang kemungkinan terjadi itu bisa aja sama kita gitu. Hal-hal buruk segala macam, misalkan tiba-tiba dipecat tanpa alasan atau dikasih kerjaan yang nggak jelas gitu. Nah ya. Aturan berubah-berubah. Itu yang terjadi sekarang. Tiba-tiba baru masuk layoff. Nah, Tiba-tiba gaji telat. nah itu yang sedih dari telat. Nah itu. Makanya gue sih kategorikan yang kayak gitu-gitu udah perusahaan red flag lah ya. Jadi ya kita kan nggak tahu ya bisa dapat kerja di perusahaan besar atau enggak, tapi sebisa mungkin usahain perusahaan yang levelnya itu udah menengah ke atas aja lah gitu. Kalau masih Benar kayak sih. perusahaan kecil-kecil, ya ini bukan menghina yang kecil-kecil ya, tapi dari segi keamanan kita bekerja dan karir itu akan lebih aman kalau kita bekerja di perusahaan menengah atau yang besar. Karena biasanya kalau perusahaan kecil ya gitu, perusahaan small company gitu, orangnya juga pindah-pindah kan. Ya, Nggak menutup kemungkinan perusahaan besar juga orangnya pindah-pindah, turnovernya tinggi. nah gitu. Ya itu biasanya kadang-kadang karena mereka juga belum rapi ya secara manajemen dan lain-lain, akhirnya menciptakan turnover yang tinggi, orang bolak-balik kayak gitu masuk kerja. Jadi akhirnya ya nothing lah, nggak dapat apa-apa. Sama benar, satu lagi. Saran ya. Ketika lo kerja ada masanya. Umur lo kan bertambah. Betul. Lo harus tentukan tujuan. Lo mau pensiun di sini atau lo punya usaha? Nah, itu dia. Lo mau pensiun di sini atau usaha? Ini memang kita harus prepare ya. Iya. Lo harus pikirin. Udah kepikiran belum? Udah jauh-jauh hari gue Udah kepikiran. kepikiran, Makanya gue sambil Siapa? kerja udah ngebangun bisnis Ren. Begini. Iya. Jadi nanti ya mana yang bisa gue terusin lah, itu nanti akan gue lanjutin. Sama kalau lo mau ngejar karir, itu tuh pilihan. Apalagi nanti ketika lo udah berkeluarga gitu kan. Itu tentukan pilihan lo mau fokus karir atau fokus keluarga. Karena dua-duanya itu nggak bisa. Iya. Lo kalau mau karir, keluarga terbengkalai, ibaratnya Betul. lo fokus keluarga, uangnya kurang. Iya. Nah Itu itu. dia. Kita nggak bisa samaan kayak gitu. Ya itulah Biasanya kayak gitu pinter-pinter kita melihat situasi. Tapi memilih ya keadaan. namanya rezeki, ya siapa tahu ada gitu kan. Iya. Ya karir oke, keluarga oke, ada juga. Ada juga. Gitu. Nggak semua jelek. Gitu sih bro. Ya, menarik sih bahasan kita kali ini nih. Thank you banget Ren. Udah Ini gue tanpa persiapan nih. sharing-sharing, nggak apa-apa. Lagi lihat-lihat apa namanya makanan sama baju terus dipanggil ke sini. Gue juga suka gitu sih sekarang lagi, ini kan khusus di channel yang kedua punyanya Movit, kita bikin lebih santai lah gitu ya, lebih santai, lebih ngalir, lebih natural. Oke, thank you semuanya. Mungkin nanti kita akan ada bahasan berikutnya. Thank you.